atas kekalahan PDIP di Jawa Tengah, dan Jawa Tengah sekarang bukan lagi kandang banteng. Megawati jadi mengamuk dan memberikan ultimatum atau mengancam kepada seluruh aparat negara, TNI dan Polri. Ya, Megawati ngamuk, dan kita dengarkan pernyataan Megawati Soekarno Putri. Seluruh aparatur negara, pejabat kepala daerah, TNI, Polri, aparatur sipil negara, camat hingga kepala desa, saya serukan sebagai rakyat juga yang punya hak yang sama untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak. Ingat bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yang sangat penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan sanksi pidana. Itulah makna keputusan MK nomor 136 garis miring PUU strip 22 tahun 2024 melalui revisi pasal 188 Undang-Undang nomor 1 tahun 2018. Ya, itulah tadi mengenai pernyataan Megawati Soekarno Putri yang memberikan ultimatum atau ancaman kepada aparat dan TNI serta Polri. Dikatakan tadi camat hingga kepala desa harus netral dan semuanya nanti akan kena pidana. Demikian kata Megawati Soekarno Putri. Sebagai anggota Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Namun dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. Itulah pernyataan Megawati Soekarno Putri yang menuduh telah terjadi kecurangan di Pilkada Jawa Tengah dengan menggunakan aparat TNI, aparat kepolisian, aparat sipil negara atau PNS di Jawa Tengah yang mana dituduhkan oleh Megawati Soekarno Putri. Dan kita dengarkan tadi bahwa Megawati akan mempidanakan para aparat negara yang melakukan kecurangan di Jawa Tengah. Atas tuduhan Megawati Soekarno Putri tentang pengerahan aparat sipil negara ASN, Polri dan juga TNI, Pak Jokowi mengatakan bahwa ya yang menang jangan jumawa, yang kalah bisa menerima. Pak Jokowi mengatakan bahwa Megawati harusnya menerima kekalahannya. Perhitungan siapapun yang menang jangan jumawa, yang kalah pun juga bisa menerima karena memang kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya, namun demikian atas kekalahan Andika Perkasa, Andika mengatakan bahwa dia memang kalah star dari Lutfi dan Tat Yasin sehingga kalah di Jawa Tengah. Realisasikan kami berdua. Kalau soal kalah start tadi seperti apa sih, Jenderal, maksudnya? Kalah start karena kita memang baru diputuskan kan 1 hari sebelum pendaftaran ke KPU provinsi. Nah, sehingga persiapan itu sama sebelum itu kan nggak ada. Nah, dibandingkan ada yang memang sudah menyiapkan cukup lama. Dan ini satu hal yang perlu kita kejar. Tapi kita tetap optimis bahwa kita pasti bisa melakukan. Dan untuk program unggulan untuk masyarakat Jawa Tengah apa sebenarnya? Keunggulan intinya adalah untuk pengentasan kemiskinan. Ya, itulah tadi pernyataan Andika Perkasa yang mengaku kalah star dari Ahmad Lutfi, di mana sebelum pendaftaran Ahmad Lutfi sudah berkampanye duluan. Namun demikian Andika Perkasa ya karena mendadak ya untuk mendaftarkan di KPU. Andika Perkasa, meskipun berlaga di wilayah yang dikenal sebagai basis PDIP,
menghadapi sejumlah tantangan yang menyebabkan kekalahannya dalam pilkada. Berikut ini beberapa alasannya. 1. Efek fragmentasi suara di basis PDIP. Meskipun Jawa Tengah dikenal sebagai basis PDIP, munculnya kandidat lain yang mendapatkan dukungan kuat dari tokoh nasional, seperti Jokowi, menciptakan pembagian suara yang signifikan. Jokowi, meskipun berasal dari PDIP, tidak sepenuhnya mendukung Andika, melainkan mengarahkan dukungannya ke kandidat lain, seperti Ahmad Lutfi. Hal ini melemahkan dukungan solid dari pemilih tradisional PDIP. 2. Persaingan internal PDIP. Konflik atau perbedaan strategi di internal PDIP mungkin turut melemahkan soliditas dukungan partai. Dukungan kepada Andika bisa saja dianggap kurang sejalan dengan aspirasi akar rumput partai atau kader lokal yang lebih condong mendukung kandidat lain. 3. Strategi kampanye dan popularitas. Popularitas Andika sebagai mantan Panglima TNI mungkin kurang diterjemahkan dengan baik ke dalam strategi kampanye yang sesuai untuk masyarakat lokal. Kandidat lain, seperti Ahmad Lutfi, lebih aktif menjalin hubungan langsung dengan masyarakat dan dianggap lebih memahami isu-isu lokal. 4. Keterlibatan Jokowi. Jokowi secara aktif mendukung kandidat tertentu di Jawa Tengah, seperti Lutfi Gus Yassin, yang menggerus suara PDIP di kandangnya sendiri. Pengaruh Jokowi di daerah ini lebih besar dibandingkan pengaruh partai, sehingga dukungan langsung dari Jokowi memiliki dampak signifikan. 5. Dinamika pemilih dan faktor sosial. Basis pemilih PDIP di Jawa Tengah juga dipengaruhi oleh perubahan demografi dan dinamika sosial politik. Beberapa pemilih mungkin merasa bahwa kandidat yang didukung Jokowi lebih representatif dibandingkan Andika, yang dianggap memiliki latar belakang yang lebih elitis. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa kekalahan Andika Perkasa bukan semata-mata karena kelemahan dirinya, melainkan juga akibat dinamika politik yang kompleks di tingkat lokal dan nasional. Sebenarnya Jawa Tengah lebih sayang sama Pak Andika daripada Pak Lutfi. Tapi sayangnya Pak Andika salah masuk partai. Apapun itu. Dan saya siap misalnya dipilih, saya juga siap untuk tidak dipilih selama mereka semua itu memilih tanpa tekan dengan hati nurani. Mereka semua itu memilih tanpa tekan dengan hati nurani. Faktor Pak Jokowi yang kemudian turun menyebar ke Jawa Tengah itu sangat berpengaruh karena masyarakat di bawah itu masih merasa Pak Jokowi itu adalah PDI Perjuangan. Jadi di bawah ada kecenderungan dengan dukungan Pak Jokowi yang terbuka mendukung Pak Lutfi dan Pak Taj Yassin, itu juga mengkaburkan para simpatisan kita di level bawah, terutama di daerah pedesaan. Ini yang menurut saya pengaruh kekalahan di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh turunnya Pak Jokowi di titik-titik basis PDI Perjuangan.